Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anastasia Sri Masela, NIM 230510703553 dari kelas PAIK. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar yang diampuh oleh Dr. Muhammad Ismail SAG MPD. Menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu atau perantara untuk menyampaikan pelajaran dari guru kepada siswanya. Nah, media pembelajaran itu merujuk pada segala alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran agar dapat mendorong kemauan siswa dalam belajar. Nah, menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan rangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Nah, selanjutnya fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran di kelas yaitu untuk mempermudah menyampaikan materi. Penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar sehingga mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dapat menyajikan informasi yang bervariasi dengan cara seperti melalui gambar, video, suara, hingga siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka dan dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran di kelas. Nah, manfaat media pembelajaran di kelas yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua ada memperluas wawasan dan pengalaman siswa sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Ada juga mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan terampil dalam menggunakan teknologi, serta dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Nah, tadi kan kita sudah belajar media pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita guna membantu mencapai tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, Omar Hamalik mengatakan bahwa sumber belajar adalah fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa baik secara individu maupun bersama-sama. Nah, sumber belajar itu sendiri dapat berupa orang. Nah, seperti contohnya kayak guru, dosen, narasumber, keluarga, dan teman sebaya. Nah, ada juga bahan seperti buku, jurnal, maupun media elektronik, handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Ada juga lingkungan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan alam sekitar. Nah, ada juga fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yaitu dapat mempercepat proses belajar, mempermudah siswa dalam mengakses materi pembelajaran secara mandiri, mengulang materi yang dirasa sulit, mengeksplor topik yang menarik minat siswa dengan menggunakan sumber belajar yang berkualitas, dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan media massa dan teknologi informasi dapat memperluas wawasan siswa dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang dunia di sekitar. Nah, selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar antara lain dapat meningkatkan pemahaman konsep dan materi pembelajaran, meningkatkan kemampuan dan memecahkan masalah, membuat siswa menjadi aktif dan lebih kreatif, menambahkan pengetahuan yang dapat memperluas wawasan, serta dapat membuat proses pembelajaran berjalan dengan baik sehingga pembelajaran di sekolah dapat tercapai. Nah, sumber belajar itu merupakan faktor utama untuk keberhasilan karena menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dengan adanya sumber belajar, kita dapat mengelola dan memanfaatkan secara optimal agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.